Baik, kita proses lagi. Inilah dia dengan mengambil judul Sistem Pengelolaan Surat Menyurat di bagian Rektorat Universitas 11 April Sumedang yang akan dibawakan oleh Febria Nurwari. Tepuk tangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah tersebut kita ini. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Pengemudi Prakarin serta orang tua siswa-siswi yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febria Nurwari dari 12 akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil praktek saya selama 3 bulan di Universitas 11 April Sumedang. Judul yang saya gunakan adalah Sistem Pengelolaan Surat Menyurat di bagian Rektorat Universitas 11 April Sumedang. Dan di sini adalah PPT hasil dari praktek saya selama 3 bulan. Yang pertama adalah latar belakang, merupakan praktik kerja lapangan merupakan kesempatan baik untuk para peserta didik agar melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dan siswi dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan terkait kompetensi keahlian masing-masing. Next. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur pelayanan dan administrasi persuratan di rektorat kampus. Yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar di rektorat pusat. Yang ketiga, apa saja jenis layanan dan persuratan di rektorat. Next. Di sini ada jawaban dari tadi rumusan masalah yang tiga. Yang pertama, sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar di rektorat kampus dilakukan secara tertib dan terstruktur. Jawaban yang kedua, prosedur pelayanan administrasi persuratan dimulai dari penerimaan surat, pencatatan, disposisi, pengetikan surat keluar, surat masuk hingga pengarsipan. Setiap surat yang masuk diperiksa papan yang diberi nomor agenda lalu dituliskan kepada pimpinan untuk mendapat disposisi. Jawaban yang ketiga ada pelayanan administrasi umum, pelayanan surat tugas atau surat keputusan atau juga SK, pengelolaan surat masuk, pengelolaan surat keluar, dan arsip surat dan dokumen. Next. Di sini ada manfaat PKL juga. Manfaat PKL adalah memahami tata cara surat menyurat resmi di lingkungan kampus, pembuatan, pengarsipan, disposisi dan distribusi surat. Melatih keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan dalam melayani dosen, staf dan mahasiswa. Belajar kedisiplinan dan tanggung jawab, menambah pengalaman kerja yang bisa jadi bekal saat bekerja di instansi pemerintahan atau swasta. Dan di sini juga ada profil UNSAP. Universitas 11 April atau UNSAP Sumedang bermula dari didirikannya STKIP 11 April pada 22 April 1982 oleh tokoh masyarakat Sumedang untuk meningkatkan SDM. Kemudian berkembang menjadi beberapa sekolah tinggi seperti STAI, STIG, dan lainnya di bawah naungan pendidikan Yayasan 11 April atau YPSA Sumedang. Transformasi menjadi universitas terjadi pada 22 Juli 2021 berdasarkan surat keputusan Kemendikbudristek yang menggabungkan beberapa perguruan tinggi sebelumnya menjadi fakultas-fakultas di bawah naungan Universitas April Sumedang. Dan di sini juga ada teori surat menyurat, yaitu ada penerimaan surat masuk, penyelenggaraan pencatatan surat, penyampaian surat ke bagian terkait, pembuatan surat keluar, penggantian dan pengarsipan surat, dan yang terakhir pengiriman surat keluar. Ada juga uraian kegiatan yang saya lakukan selama 3 bulan. Itu adalah pertama, menerima surat dari instansi luar maupun dari fakultas. Yang kedua, mencatat surat masuk dan surat keluar, menyerahkan surat kepada bagian
berdasarkan nomor dan tanggal surat. Dan kesimpulannya adalah kegiatan surat menyurat di bagian rektorat merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi yang sangat penting dan mendukung kelancaran kegiatan kampus. Proses surat menyurat meliputi pengelolaan surat masuk, surat keluar, pencatatan, pendistribusian, dan penyimpanan asing secara tertib dan sistematis. Sekian presentasi dari saya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan sesi tanya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Singkat, padat, dan jelas dengan memiliki sistem pengelolaan surat menyurat di bagian rektorat Universitas 11 April Sumedang. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Dunia sudah bersiap-siap, tidak sabar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febrian ini yang dari Universitas 11 April. Di sini judul sistem pengelolaan surat menyurat di bagian rektorat. Ibu perhatikan di sini ya, di laporan sama yang ada di PowerPoint, kenapa beda isinya? Apa yang dijelaskan dengan apa yang ada di sini beda, gitu ya. Pertama nih untuk laporan di bab 1. Ibu mau nanya dulu, di bab 1 itu harus memuat apa saja? Coba. Kamu dikasih jurnal, dibaca nggak? Dibaca. Kalau dibaca berarti tahu ya prosedurnya, langkah untuk pembuatan laporannya. Nah untuk di bab 1 ini harus ada apa aja nih di bab 1? Coba isinya memuat apa saja? Latar belakang. Isi dari latar belakang itu apa? Tentang materi. Kemudian gimana di latar belakang gitu ya? Alasannya bahwa judul ini apa ini ada. Kemudian di rumusan masalah. Rumusan masalah ini kan ada 3 ya. Bagaimana prosedur pelayanan administrasi, bagaimana sistem pengelolaan surat menyurat, dan apa saja jenis pelayanan di persyaratan mungkin ini ya, nih ada tipe tulisan di bagian rektorat. Itu kan ada 3 ya. Rumusan masalah itu dibahas di bab berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang bapak siapa? Kamu sendiri. Berarti kan tahu adanya di bab berapa coba? Rumusan masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? Ada di bab berapa? Dibahasnya di bab berapa? Di bab, benar, di bab 3. Benar di bab 3. Harus yakin atau kamu yang bikin laporan ini benar di bab 3. Betul? Betul? Atau di bab 4? Ya, di bab 3, Febri ya. Di bab 3, kan kamu bikin rumusan masalah itu dibahasnya di bab 3. Kalau bab 2 menanya apa? Salah. Bukan. Kalau bab 2 itu membahas mengenai sejarah perusahaan ya. Nah, itu. Nah, terus kaitannya ini di rumusan masalah kan dituangkan di bab 3. Betul. Tapi di bab 3 tidak ada. Rumusan masalah ini bagaimana? Ya. Ini di bab 3 itu ada pengertian surat menyurat. Kemudian kamu ini bikin di bab 2 itu, di rumusan masalah itu ada prosedur pelayanan. Tapi di bab 3 tidak ada prosedur
berpelayanan. Hanya pengertian saja. Ya, kamu kerja di sana membuat surat masuk ya. Kerjaannya di sana apa kamu? Hanya menerima surat masuk. Menerima surat Dari masuk. fakultas, dari mahasiswa juga ada. Iya. Lalu mencatat surat-surat yang ada di buku. Jadi buku masuk sama bulan itu kan bisa-bisa buat. Iya, beda-beda. Aku mencatat dan mengurus nomor surat, Iya. surat keluar dari rektorat ke kampus. Nah, itu kan prosedurnya. Ya. Nah, ada di sini. Terus yang kamu bahas ini cuma pengertian saja. Mungkin ini yang dari Google ya, pengertian surat menyurat itu apa? Harusnya kamu kan PKL di sana. Kamu bekerja melakukan kegiatan pengumpulan surat menyurat itu kan? Kan itu ada prosedurnya ya. Dari rektorat datang disimpan suratnya. Dari mahasiswa disimpan suratnya. Nah, itu merupakan sebuah prosedur surat menyurat. Di sini dia disebutnya sistem pengolahan surat menyurat. Berarti kan kamu melakukan prosedur surat menyurat. Ya, surat yang datang disimpan, diarsipkan. Itu kamu bisa jawab, tapi di sininya nggak ada. Ya, jadi maksud ibu di sini sebetulnya kamu itu bisa sebetulnya, cuma literasinya kurang, bacanya kurang. Kalau kamu pengen literasinya jurnal, kalau tidak dipraktekkan atau dibaca, gitu kan? Daripada liur-liurnya lira, ayo ngambil dua kamunya surat menyurat terus prosedurnya bagaimana? Kan kamu yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut ya, tidak usah lihat dari yang lain, gitu. Nah di sini nggak ada mengenai surat menyuratnya. Kemudian di sini juga yang ketiga, apa saja jenis pelayanan dan surat dan persuratan dan persyaratan untuk dirinya tidak ada. Ada juga macam-macam surat. Terus uraian kegiatan juga selama kamu prakerin. Ini cukup hanya beberapa saja ya. Seharusnya apa yang kamu lakukan di sana ya dituangkan di sini gitu ya. Jadi ketika ditanya sama pembimbing bisa jawab karena pembimbing. Terakhir Bapak foto. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini kamu menuangkan kesimpulan tujuan praktekin. Kesimpulannya kalau kesimpulan itu dari bab 3 ya kan kamu membuat memecahkan masalah di bab 3. Masalahnya seperti ini sesuai dengan judul. Kemudian di bab tertutup ada kesimpulannya bagaimana dari bab 3. Ini saran nggak ada, cuma kesimpulan saja. Terus daftar pusaka, nah ini aja bab tertutup. Ya, kalau dilihat dari segi ininya laporannya, masih sangat kurang sekali ya. Berarti kamu tuh bukannya tidak bisa, ibu yakin pasti kamu bisa ini. Cuma yaitu kurangnya literasi baca yang dari jurnal, kemudian cara pembuatan laporan juga ini kan sangat tipis sekali di sini juga tidak sesuai ya. Jadi tolong tingkatkan lagi literasinya. Ya ibu yakin kamu pasti bisa, semuanya itu pasti bisa ini. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma ya beda-beda apa mungkin ininya apa effort kan pada kurang gitu kan ya. Dan untuk membuat laporan padahal semua siswa ini juga semuanya siswa ini satu ya. Ibu yakin pasti apalagi tentang gitu ya. Apalagi dengan teknologi lebih pintar ibu teknologi banyak baru sampai. Cuma ya itu literasinya harus ditingkatkannya kalau misalnya mau menghadapi ujian kalau literasinya itu ditingkatkan gitu ya. Cukup dari ibu ya. Baik, terima kasih untuk pemuji pertama. Lanjut ke pemuji ke
itu memang kurang literasi atau mungkin apa ya, bukan malas juga atau apa ya, itulah ya, atau mungkin juga itu strategi dari Happy ya, maksudnya strategi karena kan di sini tidak lengkap ya, tapi pas jelasin ada. Jadi ketika saya dikasih ini, oh programnya nggak ada, sama pimpinannya nggak ada, gitu. Oh ternyata dijelasinnya ada. Yang tadinya saya mau bertanya jadi tidak jadi, ya karena sudah diterangkan di depan, gitu ya. Tapi mungkin di sini ada sedikit pertanyaan. Itu kan tadinya UNSAP itu STKIP yang Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan, sekarang berubah menjadi Universitas 11 April. Nah, itu kenapa dari STKIP bisa berubah menjadi universitas? Karena apa? Kok bisa berubah? Kenapa nggak tetap aja STKIP? Kenapa? Di sejarah universitas ya, sejarah universitas biasanya kalau menempatkan suatu laporan itu pasti ada komunikasi selama 3 bulan dengan pihak direktorat Universitas 11 April. Pak, ini apa sih ini? Oh, STKIP, oh STIE, oh STPA, STKI, sebagainya. Kok sekarang diurusan apa yang melatar belakanginya? Bapak tidak tahu ya, sebagai bahan pengetahuan saya saja Pak, untuk menyusun laporan di sejarah instansi atau perusahaan atau universitas itu ada. Itu kan ada ya profilnya ya, itu didapat dari mana? Apakah cuma minta saja atau dari hasil wawancara juga? Utarakan apa ya, sejujur-jujur silakan dari Kementerian Keuangan ya, perwakilan dari orang dari Kementerian Keuangan, silakan. Tidak tahu bagaimana alasannya, kenapa STKIP itu keluar dari sana. Tidak ditanyakan, kan mungkin dikasih file ya sama di sana, dibaca-baca nggak ini? Nggak dikasih itu dapat lagi. Lihat sih, Google. Tidak ada apa istilahnya inisiatif yang kalian tahu gitu, kenapa ya? Udah sebagai ilmu dan universitas gitu. Lupa lagi. Sekarang bagaimana dari nanti ilmu kemauan. Oke, tidak apa-apa. Oke, tadi ada salah sedikit materi yang tadi ya tentang surat masuk dan keluar itu secara tertib dan struktur. Nah, maksudnya secara tertib dan struktur itu seperti apa? Surat itu beda-beda nomor itu, beda-beda nomor, jadi dari yang pertama sampai itu diurutkan nomor yang dikasih surat diurutkan dulu. Oke. Terus tadi ada yang namanya disposisi, betul ya? Nah, disposisi itu sebenarnya apa? Disposisi itu kalau misalkan ada yang masuk ke rektorat, nanti didisposisikan sama kita, terus dikasihkan ke pimpinan yang terkait. Didisposisikan sama kita. Nah, itu apa didisposisikannya apa? Jadi kita lalu kita kasih ke rektoratnya, ke pimpinan rektornya, nanti didiskusikan oleh rektornya ke pimpinan selanjutnya. Ya, didisposisikan itu apa?
diarahkan disposisikan untuk diarahkan. Oh, masuk Pak. Diinstruksikan bagaimana punya tolong dibantu disposisi itu apa? Disposisikan untuk jadi dipisah-pisah gitu ya. Jadi apa sih suratnya itu di surat yang masuk itu kan dipisah-pisah, kemudian disortir lagi gitu ya baik. Kalau disposisikan seperti itu, mana yang harus disimpan, mana yang tidak. Oke ya, jadi disposisi itu sama seperti di sortiran yang dulu. Ya, mana yang harus dikirim ke mana, harus dikirim kapan. Ya, oke, mungkin dari itu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk diwakilkan juga dari tiga penguji. Alhamdulillah untuk penampilan dari bapak sudah selesai. Silahkan untuk ditutup presentasi. Demikian presentasi hasil praktik kerja laporan saya yang telah saya laksanakan di Universitas April selama 3 bulan. Saya berharap yang telah saya pelajari dan sampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai pengalaman kerja nyata di lapangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum